La ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Gusti Nu Agung. Kita samperin ya. Kita semek teman-teman. Ini penting merah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil senjata dulu. Masih ada ya? Masih ada nggak sih? Masih ada. Kalian lihat nih, jelas pisan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Tolong. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nabi. Loh? 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 Loh?
guys. Di sini saya ngedenger kayak ada orang yang bersiul. Suaranya cukup dekat loh ini. Dari tadi saya hiraukan tapi makin lama makin jelas suaranya. Loh? Sunyi sepi ya di sini. Halo? Oke teman-teman, kali ini kita makan lagi bersama ya. Tapi sebelum itu, mumpung masih hangat, ini kita langsung santap aja. Ini mie instan ya. Tapi sebelum kita santap, kita berdoa dulu teman-teman. Jadi buat kalian semua, siapin nasinya masing-masing, lauknya, cemilannya, makanannya, ataupun minumannya ya, buat nontonin saya teman-teman. Sebelum makan, marilah kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Amin. Suapan pertama buat kalian, tapi saya yang makan ya. Bismillah.
Bentar guys, dari tadi dari belakang tenda tuh kayak seperti ada yang lempar-lempar. Coba cari center, nggak tahu apa ya. Loh, apakah ada orang di sini? Halo? Tuh, kayak suara siulan. Padahal suaranya di sini menggema, berarti itu tandanya kita itu benar-benar kayak ada di suatu tempat yang emang nggak ada pemukiman ya, jauh dari pemukiman gitu loh. Jadi tertutup sama pepohonan. Ada suara siulan lagi. Nih, denger nggak? Astagfirullahaladzim. Loh? Astagfirullahaladzim nih. Ini gerak sendiri nih. Nih. Ih. Halo? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel saya, seperti biasa dengan saya sendiri, Midun Official teman-teman, atau Midun Neo ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya bercerita ke histori lokasi di sini, saya mau tanya ke kalian dulu ya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga yang lagi sakit segera disembuhkan, semoga yang sedang dalam urusan segera dilancarkan dan dipermudah urusannya, seperti itu ya. Absen di kolom komentar teman-teman, kalian nonton video ini jam berapa dan sambil ngapain, oke? Kita langsung cerita aja mengenai lokasi di sini, karena saya datang ke sini ini udah sekitar tengah 9 malam tadi ya. Mungkin sekarang udah sekitar tengah 11 ataupun jam 11 malam. Saya belum cek jam ya. Kita langsung cerita aja teman-teman di lokasi di sini, karena eksistensi di sini dari tadi udah benar-benar tuh lumayan ya, banyak ada yang lempar-lempar gitu. Tapi ketika saya cari sosoknya itu nggak ada gitu loh. Jadi lokasi di sini itu dulunya itu ini tuh masih hutan lebat teman-teman, yang dipenuhi sama hewan-hewan liar seperti ular-ular besar, hewan-hewan berkaki 4 yang mempunyai taring dan bulu, itu seperti itu ya, pasti kalian tahu. Cuman udah beberapa tahun lalu ataupun puluhan bahkan ratusan tahun nyampe saat ini, cerita-cerita yang terjadi di zaman dahulu kala itu masih terasa hangat bagi para warga ataupun para orang-orang yang mempercayai lokasi ini tuh katanya menjadi pusat apa ya, bisa disebut bukan kayak terminal gitu loh, kayak taman ya, kayak tempat gaib berkumpul gitu loh, seperti itu. Jadi lokasi di sini dulunya itu dipercaya sebagai tempat pembuangan orang-orang yang disebut taruhlah dukun ataupun orang-orang yang suka santet menyantet orang-orang yang tidak bersalah, ataupun intinya suka
jadi tempat pembuangan orang-orang yang kelewat sakti, tapi si ilmunya ini tuh disalahgunakan gitu loh. Jadi di sini tuh katanya si dukun-dukun ini tuh bukan cuman ditinggalkan, tapi dibuat menderita, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman, kita ngopi dulu. Kita cheese dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa bang kengerian lokasi di sini gitu loh ya, kalau kalian bertanya seperti itu ke saya. Di awal tadi saya cerita tentang di sini tuh banyak hewan-hewan liar, ular-ular berukuran besar dan hewan-hewan yang mempunyai cakar, bulu dan taring berkaki 4. Pasti kalian tahu ya. Nah, itu yang menjadi penyebab akhir si para dukun-dukun di sini. Jadi kayak seolah-olah si dukun yang katakanlah dukun jahat ya teman-teman, ditaruh di satu lokasi di daerah sini, terus nyampai dimangsa sama hewan liar di sini atau hewan-hewan buas di sini. Seperti itu. Nggak sampai di sana teman-teman ceritanya. Jadi orang yang mempercayai si dukun-dukun ini yang mati meninggal mengenaskan di sini dimakan sama sosok-sosok yang ada di sinilah, hewan-hewan liar ya. Jadi ilmu-ilmunya atau kepunyaannya teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin peliharaannya seperti itu teman-teman. Itu tuh bergentayangan di sini teman-teman. Jadi terjebak di lokasi di sini. Makanya lokasi di langsung merinding saya ceritanya teman-teman. Makanya lokasi di sini katanya penunggunya itu bukan sekedar makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang cuman jahil ataupun ya mungkin nakut-nakutin dan semacamnya, tapi di sini lebih ke berani mencelakai teman-teman seperti itu. Karena usut punya usut di sini. Saya dengar suara geraman dari tadi, tapi saya masih bercoba berpikir positif teman-teman. Cuman di sini hawanya udah dingin. Yang tadinya gerah, saya nyampe keringetan, tapi di sini hawanya udah mulai menusuk ke saya, udah dingin. Lanjut sedikit lagi teman-teman. Karena usut punya usut, di sini sudah terjadi beberapa kali orang-orang yang dibuat celaka oleh penunggu-penunggu lokasi di sini. Katanya lokasi di sini yang benar-benar kerap bikin orang celaka itu sosok setinggi, kalian tahu nggak, mobil yang suka ngangkut penumpang yang besar itu, mobil bus. Nah katanya di sini tuh ada sosok yang segede gitu. Kalian bis ya, misalkan ini bis ya teman-teman. Ini bis. Jadi si bisnya ini tuh kayak gini ini. Jadi tingginya setinggi bis itu yang gede itu. Dan katanya si sosok itu tuh benar-benar memiliki mata yang merah menyala dan kerap mengintai dari kejauhan seperti itu. Jadi orang-orang yang diteror ataupun ditampaki sosok seperti itu langsung kalang kabut, lari, dan kerap celaka dengan ulahnya sendiri. Seperti itu ceritanya. Untuk detail kecelakaan ataupun teror-teror di sini saya nggak menguliknya, cuman saya mengulik histori lokasi di sini seperti itu. Makanya saya orangnya penasaran teman-teman. Jadi ketika ada orang yang bercerita, bang di sini ada anunya, bang di sini ada ininya, bang di sana ada seperti ini dan seperti itu gitu loh. Jadi saya berasa penasaran gitu loh. Makanya saya datang ke lokasi ini. Pokoknya buat kalian ceritanya segitu aja. Doain saya teman-teman. Semoga malam ini kegiatan saya camping horor
lancar dan kalian terpuaskan oleh tontonan saya, oke? Loh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Tolong. Astagfirullahaladzim. Mimpikah saya? Nah, tadi dia hidung teman-teman. Seukuran tangan, seukuran. Bentuknya kayak tangan teman-teman. Cuman hitam, kayaknya ada segede gini nih tangannya nih. Ini nih. Buset meni. Mudah gitu loh. Buat narik saya. Astagfirullahaladzim. Ih. Jadi merinding sumpah teman-teman. Tadi saya ngedenger seperti ada suara langkah kaki yang cukup gede, yang cukup keras. Waktu saya samperin ke sebelah sini, ada seperti sesuatu yang nyenggol tenda saya teman-teman. Waktu saya kembali, kayak ada yang ngarengkas kaki saya. Kalian tahu ngarengkas nggak? Aduh, ngarengkas itu kayak mates ya, kayak nyeleding. Waktu saya noleh, ada tangan kayak seukuran segini nih, tapi tangan doang teman-teman. Ini seukuran ini nih, hitam gitu loh. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Di sini ngomong-ngomong, banyak pohon-pohon yang tangkainya itu pada patah ya. Tapi patahnya nggak wajar teman-teman. Ini patah nih. Ini patah juga nih. Jadi kayak ada sosok ini juga nih. Terus tadi waktu di perjalanan saya nemu beberapa pohon yang pada tumbang, kayak ada yang ngadupak. Kalian tahu ngadupak nggak? Kayak yang memaksa menerobos gitu loh. Nih, ini tuh kayak gini nih. Apa mungkin sosok itu yang diceritain saya tadi, yang dipercaya para warga itu lagi melintas atau dan semacamnya, sampai mengakibatkan si pepohonan itu kayak patah ataupun kayak tersenggol ya. Bentar. Nih. Ini mah rubuh ya, kita positif dulu, mungkin ini rubuh ya. Ini rubuh karena kenapa gitu. Tapi banyak kayak pohon-pohon yang patah di atas gitu loh. Tapi kita selalu berpikir positif ya teman-teman. Mungkin emang kena angin atau semacamnya. Asli lokasi di sini gila.
Assalamualaikum Kak. Halo. Astagfirullahaladzim. Bangke. Anjir, kirain saya dipeluk kuntilanak. Tiba-tiba ngebelit badan saya, teman-teman. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Loh. Allahu Akbar. Tadi saya seperti ngelihat ada yang putih-putih emang nih sebelah sini nih. Nggak tahu sosok apa. Terus kayak terbang ke atas gitu, teman-teman. Tiba-tiba di sini kayak mau nimpa kepala saya, makanya saya mau tahan, malah ngebelit badan saya ini. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, kumaha ya teman-teman Saya kayak ngerasa ada angin lewat, teman-teman. Halo? Tadi itu saya kayak ngerasa ada angin yang cukup sejuk. Itu mengenai bagian belakang badan saya, teman-teman. Apa mungkin ada kelelawar atau burung yang melintas di depan tenda saya, teman-teman? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kalian ngelihat sesuatu nggak? Ngelihat sesuatu nggak, teman-teman? Ada yang terbang. Saya ngelihat sekelebat merah gitu loh. Loh, astagfirullah. Halo? Anjir. Aduh. Astagfirullah, ada yang ketawa. Mulai ada yang ketawa, teman-teman. Assalamualaikum ya Halil Gaib. Hadir? Halo? Kita mending langsung explore, teman-teman. Daripada kita diem-diem di sini, kita mending explore aja ya. Oke guys, bentar. Kita kejar suara yang ada suara seperti yang ketawa nih dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini celana resleting saya nyampe turun, teman-teman, karena beberapa kejadian tadi ya.
Ada yang jatuh dari atas sih. Kayak ada yang muruluk. Kalian tahu muruluk nggak? Jadi muruluk itu kayak seperti ada sesuatu yang berjatuhan dari atas. Jadi lokasi di sini udah bener-bener sebenarnya masih agak semi perkebunan warga, tapi kurang terawat teman-teman karena beberapa kejadian dan tragedi ya. Ini apa teman-teman? Putih ini. Oh, kresek teman-teman, kaget saya. Jadi katanya lokasi di sini tuh penunggunya itu ganas-ganas teman-teman. Dan saya mau nunjukin salah satu TKP yang katanya menjadi salah satu TKP fenomenal yang dulunya itu sering dijadiin kuburan para dukun yang udah meninggal di daerah sini ya. Ini lokasinya tuh katanya ini nih. Pokoknya patokannya ini. Ini tuh semacam karang dan ada pintu masuk gua kecil teman-teman, dan katanya di dalamnya itu kalau kita bisa nemuin pintunya nyampe sekarang pun masih ada kerangka-kerangka bekas si dukun-dukun tersebut teman-teman. Tapi saya nggak mau eksplor ke dalam ya karena resikonya itu luar biasa ya. Selain saya belum ada yang ketawa. Selain saya belum pernah masuk ke dalam atau menguasai medan, saya nggak berani mencari jalannya karena perlu kalian ketahui di dalam gua tersebut bisa aja menyimpan ataupun menjadi sarang-sarang hewan-hewan liar, hewan buas yang cukup berbahaya buat manusia ya, seperti itu. Tapi kita coba deketin ya sedekat mungkin sama gua di sini ya. Jadi katanya ada pintu, seperti pintu teman-teman, cuman kecil, cuman muat seukuran manusia doang. Sebelah mana ya? Sebelah sini kali. Bismillah aja ya. Saya curiganya si pintunya ini tuh di daerah sini nih, karena emang ada cekungan kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, biarin aja. Kita jangan terlalu masuk ataupun nekat masuk ke dalam ya. Karena sebenarnya saya juga dilarang teman-teman buat memasukinya. Selain dari segi keselamatan, takutnya bukan bangunan, tapi strukturnya udah rapuh dan bisa menjebak saya di dalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Halo? Tiba-tiba saya merinding parah nih, nggak tahu kenapa ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Bentar teman-teman, bentar. Kalian lihat sesuatu gak nih? La ilaha illallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Gusti Nu Agung. Bentar teman-teman, bentar. Kita samperin ya. Kita semek teman-teman. Ini kunti merah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngambil senjata dulu. Masih ada ya? Masih ada nggak sih? Masih ada. Oke. Kita pukul lah. Kita deketin teman-teman. Kalian lihat nih, jelas pisan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Halo? Woi. Ih, kakinya hitam anjir. Astagfirullahaladzim, kakinya hitam loh. Kelihatan gak sih? La ilaha illallah. Ini jelas banget. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, naon itu? Cik genderuwo teman-teman. Genderuwo. Bangsat. Genderuwo teman-teman. Asli genderuwo ini mah. Sini nih. Saya keseret ada yang nak. Bentar, mana kuntinya? Kuntinya mana? Ada yang nyeret di sini. Terus saya ngeliat ada genderuwo di sini nih. Sosok hitam, tingginya mungkin ada segini nih. Kita pulang. Anjing suaranya teman-teman. Kita ke tenda. Kita ke tenda. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Anjing suaranya. Kita pulang. Bentar teman-teman. Saya di sini masih lagi ngumpet ya. Saya mau ngambil tenda. Tapi kalian harus lihat nih, ini sosok apa nih? Ukurannya gede banget teman-teman. Memang harus nggak usah. Nih, saya matiin senter nih. Kelihatan gak tuh? Tinggi banget anjir tuh. Ada badan sama tangan aja. Ini yang saya lihat. Ini tuh di tengah ini badan. Kiri kanan ini kayak tangan teman-teman. Kayaknya nggak bakal bisa saya ambil teman-teman. Kita pulang pelan-pelan ya. Kita pulang